Pernah nggak sih kamu ngelihat masalah sehari-hari terus mikir, harusnya ada cara yang lebih baik deh? Nah, pikiran itulah bukan modal gede atau ide jenius yang jadi titik awal setiap wirausahawan hebat. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah kurikulum kewirausahaan yang kelihatannya rumit jadi cetak biru yang simpel dan bisa langsung kamu pakai buat bangun sesuatu yang berarti. Dan ini dia intinya, sebuah ide yang mengubah cara kita mandang bisnis. Wirausaha sejati itu lahirnya bukan dari keinginan cari untung semata, tapi dari kepekaan buat mecahin masalah yang beneran ada. Inilah fondasi yang akan kita bangun bareng-bareng. Anggap aja ini kayak peta harta karun kamu. Kita bakal telusuri setiap tandanya, langkah demi langkah, buat ngubah pengamatan sederhana jadi sebuah peluang yang punya dampak. Siap buat mulai petualangan ini? Yuk, kita mulai dari titik pertama. Oke, tahap pertama. Dan ini benar-benar fundamental. Perhatiin ya, kita nggak mulai dengan produk atau ide jenius. Justru kita mulai dengan jadi detektif di lingkungan kita sendiri. Buka mata dan telinga. Soalnya peluang bisnis terbaik itu seringnya nggak teriak-teriak, tapi bisik-bisik dalam bentuk keluhan sehari-hari. Nah, ini nih bedanya. Banyak banget calon wirausahawan gagal karena mereka jatuh cinta sama solusi mereka, bukan sama masalahnya. Masalah nyata itu sesuatu yang bisa kamu lihat, rasain, dan orang lain juga alamin. Sebaliknya, masalah asumsi itu seringnya cuma ada di kepala kita aja. Jadi, gimana caranya misahin antara gangguan kecil sama peluang emas? Gampang, pakai 3 filter simpel ini. Pertama, ini beneran nyata nggak? Kedua, kejadiannya berulang nggak? Dan yang paling penting, dampaknya cukup nyakitin nggak sampai orang rela bayar buat ngilangin rasa sakit itu? Kalau kamu bisa jawab iya buat ketiganya, kamu bukan lagi cuma lihat masalah, tapi kamu lagi lihat fondasi sebuah bisnis. Oke, masalah di luaran udah ketemu. Sekarang coba deh kita ngaca. Lihat ke dalam diri. Apa senjata rahasia kamu? Mungkin itu pengalaman kerja, hobi yang kamu tekuni, atau bahkan frustrasi pribadi yang paling dalam. Inovasi sejati itu lahir pas kamu bisa nyambungin masalah di dunia luar dengan keunikan diri kamu sendiri. Baiklah, kita udah punya kenapanya. Sebuah masalah yang layak dipecahkan. Sekarang, di tahap kedua ini, kita bakal bangun apanya. Sebuah konsep bisnis yang kokoh. Anggap aja ini jembatan yang ngehubungin pengamatan kamu dengan tindakan nyata. Ini adalah kompas bisnis kamu. Penting banget buat diingat. Proposisi nilai itu bukan slogan iklan yang keren ya. Ini adalah janji inti kamu dalam satu kalimat. Coba deh tanya ke diri sendiri. Manfaat spesifik apa yang bakal hilang dari pelanggan kalau bisnis saya nggak ada? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal jadi pusat dari seluruh bisnis kamu. Nah, ini poin yang krusial banget dan sering banget kelewat. Coba pikirin, mainan anak-anak. Penggunanya kan si anak, tapi yang bayar alias pembelinya itu orang tuanya. Pesan pemasaran kamu buat keduanya harus beda kan? Paham siapa pengguna dan siapa pembeli bakal nentuin seluruh strategi kamu. Kamu udah punya konsep dan kamu tahu siapa target kamu. Tapi semua itu masih asumsi sampai kamu lakuin satu hal. Uji, keluar dari ruangan, ngobrol sama calon pelanggan. Tunjukin ide kamu dan yang paling penting, dengerin mereka. Penolakan dari pasar itu bukan kegagalan loh, justru itu adalah peta jalan gratis menuju produk yang lebih baik. Oke, konsep udah divalidasi, sekarang waktunya kita bangun mesinnya. Bagian ini tuh soal gimana caranya ngubah rencana di atas kertas jadi aktivitas nyata yang ngasilin nilai setiap hari. Setiap bisnis yang sehat itu berdiri di atas 3 pilar ini. Pemasaran yang ngejawab pertanyaan gimana caranya orang nemuin dan percaya sama kita. Terus layanan pelanggan yang ngejawab gimana kita bikin pelanggan senang dan balik lagi. Dan terakhir keuangan yang ngejawab pertanyaan paling dasar. Kita ngasilin duit lebih banyak nggak sih dari yang kita keluarin? Jangan takut sama angka. Pada dasarnya, bisnis itu sesimpel ini kok. Berapa biaya yang kamu keluarin buat bikin satu produk atau ngasih satu layanan? Berapa harga yang kamu pasang? Nah, selisihnya itu laba kamu. Paham soal ini aja udah jadi langkah pertama menuju bisnis yang berkelanjutan. Dan ini mungkin pengingat yang paling penting dari semuanya. Di tengah kesibukan bangun operasional, jangan lupain aset utama bisnis kamu, yaitu diri kamu sendiri. Makanya, burnout wirausaha ini beneran jadi risiko nyata. Ingat ya, ngelola energi itu sama pentingnya kayak ngelola keuangan. Karena bisnis kamu nggak bisa tumbuh lebih cepat daripada kemampuan kamu buat nopang semuanya. Dan kita sampai di tahap akhir. Semua riset,
validasi, dan perencanaan yang udah kita lakuin, sekarang bakal kita satuin jadi sebuah dokumen yang utuh dan meyakinkan. Coba deh, jangan lihat rencana bisnis kamu sebagai tugas yang ngebosenin, tapi sebagai naskah dari cerita kamu. Cerita tentang sebuah masalah, pahlawannya, yaitu pelanggan kamu, dan solusi ajaib, yaitu produk kamu yang mengubah segalanya. Ini adalah alat buat kamu ngomongin visi kamu ke dunia. Jadi, ini dia rangkumannya. Masalah, konsep, operasional, dan rencana. 4 tahap yang ngubah pengamatan sederhana jadi rencana yang siap dieksekusi. Anggap ini bukan garis lurus ya, tapi sebuah siklus. Setiap langkah membangun fondasi yang lebih kuat buat usaha kamu. Inilah cetak biru kamu untuk memulai. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Kembali ke inti dari semua obrolan kita. Laba itu penting, tentu aja. Tapi dampak yang kamu ciptakan, masalah nyata yang kamu selesaikan, nilai yang kamu kasih ke masyarakat, itulah yang bakal bikin perjalanan wirausaha kamu nggak cuma nguntungin, tapi juga berarti. Jadi apa nilai yang ingin kamu ciptakan?